Salam, selamat siang Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang ini saya akan mereview makalah buku kelima, Sosiologi Komunikasi, tentang komunikasi strategis media sosial, strategi kreatif, dan aplikasi berbasis penelitian dari Karen Freiberg. Nama Indriani Mage, NIM 2003030088, jurusan Sosiologi kelas C semester 2, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Komunikasi Strategis Media Sosial ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas daripada Bapak dosen pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi saya dan juga bagi para pembaca. Bab 1, landasan untuk menciptakan pola pikir strategis. Pada suatu masa, di masa lalu yang tidak terlalu lama, ketika tidak ada yang men-tweet, memotret, mengirim catatan atau siaran langsung, streaming video kehidupan sehari-hari mereka yang mungkin sulit dibayangkan. Hari ini dengan satu klik tombol di perangkat seluler kami dapat menampilkan dan berbagai pandangan perspektif dan pemikiran kami dengan global masyarakat. Kami melewati media arus utama untuk membuat komunitas, jaringan, dan pribadi kami sendiri tentang identitas, semua dengan beberapa klik, unggahan, dan penyesuaian. Sejumlah peristiwa yang tak terlupakan menunjukkan kekuatan media sosial. Oreo menetapkan dirinya sebagai digital legenda untuk tweet. Anda masih bisa mencelupkan dalam kegelapan di Super Bowl di New Orleans pada tahun 2013 yang dipimpin merek pada masa depan untuk mencoba memasukkan diri mereka ke dalam acara dan masalah yang sedang tren di media sosial bertahun-tahun kemudian. Yang berikut mendefinisikan media sosial. Media sosial telah didefinisikan, diklarifikasikan, dan dikonseptualisasikan dengan jutaan cara yang berbeda. Sosial media menggabungkan berbagai forum online dari mulut ke mulut termasuk blog yang disponsori perusahaan papan, diskusi dan ruang obrolan, email dan ke konsumen-konsumen, peringkat produk atau layanan konsumen di situs web, dan forum diskusi internet dan Pisbrolog, Lariski, Avery, Swetzer, dan Holmes pada 2019 yang mendefinisikan media sosial sebagai praktik online yang memanfaatkan teknologi yang memungkinkan orang untuk berbagi konten, opini, pengalaman, wawasan, dan media sendiri. Media sosial berbagi beberapa fitur dengan platform berkomunikasi sebelumnya, tetapi juga memiliki aspek unik. Media sosial adalah tentang orang dan teknologi tidak hanya menyediakan cara untuk membangun dan memelihara hubungan, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk membuatnya sendiri atau buatan pengguna. Konten untuk dibagikan dengan orang lain dalam komunitas online. Beberapa dari konten yang dibagikan individu dengan orang lain di jaringan online mencangkup informasi yang mengenai berita acara, pembaruan pencapaian pribadi dan profesional, dan konten multimedia. Yang berikut status media sosial saat ini. Media sosial terus berubah dan berevolusi, dan ini bisa menjadi pekerjaan Anda selain Anda bertanggung jawab lainnya. Ingatlah bahwa saat ini Anda mengambil pendekatan sistem tingkat yang melihat setiap media sosial umum. Media sosial dibagi berdasarkan fungsi dan tujuan keseluruhan. Namun kebanyakan media sosial platform indeks, diedit dan direvisi dalam waktu ke waktu, serta dikategorikan dan dicari secara online melalui mesin-mesin pencari. Situs jejaring sosial dapat didefinisikan sebagai berikut, antara lain: 1. Sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan individu menggabungkan publik atau profil semi-publik dalam sistem terikat. Yang kedua, mengartikulasikan daftar penggunaan lain dengan siapa mereka berbagi koneksi. Yang ketiga, melihat dan melintas daftar koneksi mereka yang sedang dibuat oleh orang lain dalam sistem.
Bagian yang kedua, dasar-dasar etika dan hukum di media sosial. Media sosial menawarkan banyak peluang dari berbagai sumber daya bagi pengguna untuk membagi, membuat, melaporkan, dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan setiap kesempatan datang, tantangan unik yang selalu harus ditangani sebagai tambahan, meramalkan insiden etika dan hukum pada masa depan dapat mempengaruhi praktik media sosial. Banyak perusahaan bisnis, organisasi berita, dan profesional memiliki kebijakan media sosial, masing-masing yang membutuhkan membimbing mereka melalui korespondensi online mereka. Yang berikut pengantar tujuan keseluruhan kebijakan media sosial Anda. Anda perlu menjelaskan tidak hanya mengapa penting memiliki kebijakan media sosial, tetapi mengapa itu penting bagi organisasi, bisnis, outlet media, dan agensi yang Anda wakili. Alasan Anda menggunakan pedoman ini dan praktik untuk audiens internal dan eksternal Anda juga penting untuk dinyatakan di bagian ini. Pastikan untuk mempersonalisasi dan membingkaikan untuk organisasi yang bersangkutan, namun juga dipastikan untuk menyertakan pernyataan yang membahas persyaratan. Yang berikut, tanggung jawab atas apa yang dibuat, ditulis, dan dibagikan. Menyadari apa yang Anda bagikan adalah untuk dilihat publik, penting untuk dicatat di sini. Terkadang Anda akan melihat banyak hal yang diskusi yang positif terhadap klien Anda, bisnis yang Anda wakili, atau bahkan diri Anda sendiri. Namun terkadang Anda dapat mendapatkan beberapa komentar negatif dan bahkan kebencian yang ditunjukkan kepada Anda dan merek Anda. Memperhatikan dan penting melaporkan arti setiap komentar bagi merek dan diri Anda sendiri tentang berbicara dengan tim Anda dan dengan kepercayaan dekat tentang situasi Anda adalah hal yang terbaik. Anda selalu ingin mengambil tindakan dan memastikan semua orang aktif atau tim Anda menyadari apa yang terjadi dan bertukar pikiran tentang solusi dan tanggapan yang berjalan dengan ada nilai dan prinsip inti tepat pada waktunya. Yang berikut bagian ketiga tentang branding pribadi dan profesional. Pengalaman dan kemauan untuk belajar di media sosial ialah untuk bekerja di media sosial. Anda harus mengikuti tren, orang, merek, lembaga, dan media, serta mengidentifikasi kasus atau contoh terkini dibagikan orang di lapangan. Pastikan Anda dapat bekerja dengan percaya diri, mendiskusikan beberapa masalah dan tren saat ini dengan memberi kerja masa depan Anda atau rekan kerja. Namun penting untuk mengetahui tidak hanya itu, tetapi bagaimana pengaruhnya terhadap keseluruhan bidang serta komunitas dan merek tempat Anda bekerja. Yang berikut branding pribadi. Memiliki kehadiran online yang kuat dan konsisten dan jujur pada diri sendiri sangat penting diingat saat melamar posisi di media sosial. Pastikan untuk melengkapi profil dan untuk setiap akun yang didukung dan menggunakan berpartisipasi dalam sesi obrolan relevan di industri Anda, blog tentang topik dan yang Anda minati, dan bagikan sudut pandang Anda dan lakukan penelitian sebelum Anda melamar pekerjaan. Ini penting untuk membantu memisahkan Anda dari pesaing lainnya. Siapa profesional utama dalam posisi itu yang Anda cari, bagaimana mereka menampilkan diri mereka secara online, dan bagaimana Anda bisa terlihat dengan mereka dalam percakapan tanpa bertemu mereka terlebih dahulu. Yang berikut bagian keempat tentang kualifikasi dan peran industri. Yang pertama, tempat bekerja di media sosial. Di media sosial tidak ada posisi yang ditunjuk, peran merek atau industri yang sama secara universal, tetapi perusahaannya punya judul, ekspektasi, dan tugasnya sendiri yang berbeda yang diberikan kepada individu yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas media sosial tersebut. Namun beberapa keterampilan universal diperlukan untuk semua profesional media sosial. Dalam beberapa kasus, profesional media sosial akan bekerja untuk banyak klien dengan berbagai variasi spesialisasi, misalnya analitik, pembuatan konten, dan mendengarkan sosial. Dalam kasus ini, profesional akan bekerja untuk satu klien dan fokus pada area yang berbeda. Yang berikut, agensi media sosial besar. Banyak agensi media sosial besar telah berada di
beberapa media sosial terbesar dan paling efektif kampanye untuk klien, merek, dan perusahaan. Salah satu kampanye yang sering ditunjukkan oleh Oreo adalah tweet sukses Tweet sukses dibuat oleh salah satu perusahaan media sosial utama yang disebut dengan pers, publikasi perdagangan, dan outlet lainnya. Sebagian besar merek perusahaan memiliki agensi yang bertanggung jawab atas konten, strategi media sosial, eksekusi ide. Misalnya General Motors bekerja sama dengan Fleischmann Hiller untuk mengembangkan media sosial konten untuk Chevrolet menghasilkan kampanye. Yang berikut media. Jurnalisme menghargai pentingnya media sosial. Kebanyakan penulis, produser, dan reporter di media tradisional juga terlihat dalam media sosial, juga melaporkan berita, memperbaharui komunitas dan audiens mereka, dan berkomunikasi dengan orang lain di industri. Ini sebagian besar merupakan tanggapan terhadap fakta bahwa sebagian besar pengguna mengandalkan media sosial dan mendapatkan berita terhangat dan terupdate secara lokal, nasional maupun internasional. Yang berikut definisi peran media sosial utama. Peran media sosial dan jabatan pekerja sama sekali tidak stabil dan dapat berbeda dari perusahaan ke perusahaan dan bahkan di antara daftar pekerja di segmen media lain, atau misalnya pemasaran, hubungan masyarakat, komunikasi, dan jurnalistik. Dengan media sosial terus berkembang, peran dan jabatan juga berubah-ubah. Bagian ini disoroti peran utama yang dipraktikkan dengan pola pikir pemahaman bahwa beberapa keterampilan akan selalu ada relevan dan dihargai oleh sosial. Karena setiap industri punya judul sendiri, yaitu penting untuk meninjau di deskripsi pekerjaan dengan hati-hati. Deskripsi dari setiap peran yang disajikan akan termasuk karakter, tanggung jawab, dan tugas yang mendasari. Demikian review buku dari saya. Sekian dan terima kasih.